Ya, terima kasih Anda masih menyimak obrolan pagi dan saya masih bersama dengan Dr. Gigi Yustisia Hasan. Untuk Anda yang masih menyimak perbincangan mengenai pelayanan bibir sumbing, tadi bahasan kami sampai dengan kondisi kalau case ternyata di usia dewasa dan belum ada tindakan dilakukan operasi, itu juga masih ditemukan gitu. Di antaranya mungkin karena aksesnya untuk menuju ke layanan kesehatan yang cukup jauh, terutama pengalaman dokter waktu di Kalimantan tadi dokter ya. Nah ini saya ingin nanya dok, kalau misalnya di usia yang sudah dewasa, 40, 50 itu, kemudian dilakukan tindakan operasi untuk menangani bibir sumbing atau yang langit-langit yang ada celahnya itu sendiri, kemudian apakah akan bisa seperti kalau masih anak-anak dilakukan tindakan atau perbedaannya di mana dok? Ya, tentunya tetap bisa dilakukan tindakan, tetapi mungkin hasilnya tidak semaksimal mungkin kalau dilakukan sejak usia dini, begitu. Tapi daripada tidak dilakukan, tetap akan memberikan efek yang lebih baik daripada tidak dilakukan, begitu. Efek yang maksudnya kalau tindakannya tidak seperti hasilnya seperti anak-anak pada saat bayi itu yang seperti apa dok? Misalnya begini. Pada anak-anak saat mulai usia bicara, itu kalau sudah langit-langitnya sudah tertutup rapat, itu bunyi sengau yang dihasilkan itu tidak muncul sengau itu begitu pelafalannya ya. Selain nanti terus juga, tadi belum tersebut ya, speech therapy. Jadi terapi wicara yang khusus untuk kelainan kongenital bibir sumbing dan langit-langit sumbing ini juga sangat berperan. Nah, pada seseorang yang sudah dewasa, karena sudah biasa melafalkan meskipun dengan sengau ya, tapi dia karena sudah beradaptasi dengan itu dan masyarakat sekitarnya sudah memaklumi itu, sudah bisa mengartikan apa kata-kata yang keluar dari penderita bibir sumbing atau langit-langit sumbing ini, maka itu tidak bisa terkoreksi 100%. Seperti kalau kita memang mengupayakan itu sejak awal, begitu. Iya, betul. Iya, paham. Karena itu sudah terbentuk ya, dok, sudah terbentuk. Otot-otot kita sudah terbiasa kalau mau melafalkan R, S, sudah menggunakan kondisi yang pada saat itu sudah gitu ya. Cuma tetap bisa terkoreksi tapi tidak bisa 100% seperti kalau kita ya 95% lah ya. Kalau pada operasi kan kita mesti tetap tidak boleh menjanjikan 100%, tapi keberhasilan prognosisnya itu ada 95%. Pada pasien yang sudah dewasa tidak bisa sampai setinggi itu, begitu. Oke, dok, ini kemudian yang menarik ini dok, mitos-mitos seputar gigi sumbing itu banyak apa ya aja yang dok, beredar di masyarakat ya. Ya kadang orang berpikir bahwa ayahnya mancing saat ibu si anak ini atau saat anak di kandungan itu bisa menyebabkan bibir sumbing begitu ya, tapi kenyataannya enggak. Ini benar-benar murni cacat yang dibawa sejak lahir, bukan karena mancing ataupun apa ya, mungkin ikan di apa ya, kalau pancing kan bibirnya terus robek, nyangkut ya. Tapi juga banyak juga bapaknya nutupin lubang tikus atau gimana juga dianggap bahwa itu akan menyebabkan kelainan kongenital ini, begitu. Pokoknya banyak banget yang ini pamali nanti gini loh itu tidak terbukti secara ilmiah ya dokter ya. Iya, tapi memang terbukti secara ilmiahnya tuh begini. Karena saat ibu hamil pun itu kan pendidikan saat anak di dalam perut itu juga sangat penting ya. Jadi makanya kenapa kok nenek moyang kita, bahkan agama kita juga memberi pesan bahwa tolong jaga sikap, jaga kata-kata, perbuatan. Jadi harus yang baik begitu. Dan itu bukan cuma pada saat hamil anak dalam kandungan ya, tapi seterusnya ya. Bukan kemudian menjadi alim banget ini, jadi kamu jadi sopan banget. Iya, istrinya hamil, kalau nggak hamil nggak sopan gitu. Oke ya. Ini selain itu ada mitos apa lagi dok terkait dengan gigi sumbing itu? Sebenarnya banyak sekali ya yang beredar, sampai saking banyaknya tuh kita pernah merangkum sih. Tapi itu kita lakukan saat kita memberikan edukasi pada masyarakat begitu ya, dan sudah kita sampaikan bahwa penelitiannya tuh begini loh, ilmiahnya tuh begini. Dan kita juga memberikan pengertian bahwa jangan minder punya anak dengan kelainan ini, karena seandainya itu di treatment secara benar, secara tuntas, secara multidisiplin dan berhasil, hasilnya benar-benar bisa sampai 95%
Bahkan seandainya Tuhan mengizinkan mungkin bisa lebih ya begitu. Betul, betul. Dan banyak tokoh-tokoh loh yang sebenarnya tadinya awalnya itu adalah menderita bibir sumbing atau langit-langit sumbing. Pernah nonton ini film Titanic? Iya. Yang di kapal begini. Betul. Oh, dipraktekin loh sama iya, dokter, Leonardo DiCaprio. Ya, itu salah satu penyintas. Oh. Ya, tapi masyarakat awam juga nggak ada yang tahu ganteng kan? ya. Ganteng sekali. Oke, itu berhasil, memberikan ya. motivasi semangat Betul. juga ya kalau mau ditangani Betul. seperti dengan prosedur yang Ya. disarankan, nanti tetap akan bisa Ya. nyaman beraktivitas Betul. gitu. Ada juga yang jadi dokter spesialis waktu itu. Waktu saya masih jadi residen tuh calon spesialis ya waktu itu di Sarjito. Ada pasien penyintas sumbing ini dia jadi dokter spesialis. Luar biasa Begitu. itu ya. Jadi tetap bisa jadi apapun yang Betul. dimau. Tapi adakah yang masih takut untuk dioperasi nih, Dok? Banyak sekali. Bahkan nanti kalau kan ada ya tadi mitos tadi ya, mungkin kalau dioperasi itu akan jadi begini, akan mengganggu gini, keturunan kita nggak ada yang dioperasi misalnya begitu, itu bisa jadi juga akhirnya setelah dewasa baru dia dioperasi. Kadang mau dioperasi itu juga mengumpulkan AA, II, teteh Iya, dan lain betul. semuanya. Satu terah begitu. ngumpul semua Iya. dulu. Ini baiknya gimana nih, Iya. operasi atau enggak Nanti gitu. kiainya juga datang mendoakan dan ini. Ya, tapi daripada yang ya memang itu bagus. Betul. Persetujuan keluarga itu merupakan dukungan keluarga. Tapi alangkah lebih baiknya kalau disetujui sejak awal. Karena semakin awal diatasi akan jauh semakin baik. Begitu. Betul ya. Ini Ya. dalam kondisi ini lebih cepat lebih baik, betul gitu ya. betul. Tapi nggak serta merta begitu lahir itu langsung. Iya. Sekarang Dok tindakan. Oh, Ya, nanti dulu ada artinya tahapannya. dalam kondisi yang tepat, Sesuai kondisi gitu dan ya. waktu yang tepat. begitu. Oke, Dok, ini boleh sembari kita rangkum dari awal tadi. Jadi kalau untuk bibir sumbing itu deteksi awal itu pada Iya. saat masih Masih di kandungan janin, bisa. di usia berapa tadi, Dokter? Paling tepat kalau melihat secara keseluruhan tuh di trimester kedua. Trimester kedua Iya, karena ya. sudah terlihat jelas gitu. Ya, makanya kalau ibu hamil itu harus kontrol secara rutin karena Iya. itu ya, Dok ya. Iya. Nggak sekedar biar dapat vitamin. Nggak Iya, sekedar dapat betul. vitamin, tapi karena itu untuk memantau bagaimana perkembangan janin. Kemudian tahapannya begitu, jika memang ditemukan ini ada bibir sumbing atau langit-langit sumbing, setelah lahir akan ada Iya. tindakan seperti apa saja ini, Dokter? Yang tadi kita sampaikan bahwa sejak lahir lip tapping, kemudian ada nasoalveolar molding atau nasal elevator, nasal elevasi, kemudian nanti 3 bulan perbaikan gizi menjelang 3 bulan untuk Perbaikan dioperasi, gizi. terus nanti setelah persyaratan terpenuhi bisa dioperasi, kemudian persiapan untuk langit-langit sumbingnya, terus nanti 9 sampai 18 bulan itu dilakukan operasi langit-langit sumbingnya, nanti terus berikutnya nanti ada tindakan lagi penataan lengkung giginya oleh teman sejawat ortodonsi. Terus nanti yang terakhir itu setelah diatur lengkungnya akan menutup celah yang di tulang alveolar. Tulang alveolar itu yang ditumbuhin gigi itu. Ya. Karena kadang gigi itu terus nanti tumbuhnya tidak teratur. Lengkung giginya juga tidak normal begitu. Sehingga perlu ditata oleh ortodonsi. Kemudian nanti setelahnya celah itu harus ditutup juga. Oke, dan untuk konsultasi lebih lanjut, Anda juga bisa langsung merapat ke RSPAU Dr. S. Harjo Lukito Dengan senang gitu ya. hati. Dengan senang hati bertemu dengan Dr. Yusti dan juga tim medis yang akan menangani semuanya iya. ya. Baik. Bahkan misalnya ketemunya Pak Satpam pun akan dilayani, akan ditunjukkan. Akan diarahkan. Iya, gitu. diarahkan ya. Iya, bisa sambil menikmati keroncong pagi di sana, sambil ngopi ya dokter ya kalau di Harjo Lukito ya. Terima kasih Dok sudah Iya. datang, sehat selalu, Terima terus kasih. menginspirasi. Dan juga semoga perbincangan tadi bermanfaat untuk Anda, ataupun juga kalau ada keluarga atau tetangga yang Anda ketahui memang seorang yang ada keturunan bibir sumbing atau langit-langit sumbing, tidak ada salahnya informasi diteruskan ke sana biar sama-sama merasakan manfaatnya, diajak ke Harjo gitu. Saya Isya Dewi, selamat siang telah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Kita ketemu di obrolan pagi berikutnya. Sampai jumpa.